Lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Salma dari kelas PS21E. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara dengan dua orang tua yang memiliki anak kategori normal weight dan underweight. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dipo, yang kedua ada Ervina, saya sendiri, yang ketiga ada Fajri, yang keempat ada Sofian, dan yang terakhir ada Zulfikri. Untuk pengertian dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Sofian. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan 3 perbedaan perkembangan pada anak usia 4 tahun. Yang pertama ada motorik kasar. Motorik kasar itu merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh. Salah satu contoh geraknya itu seperti merangkak atau yang bisa berhubungan dengan fisik lainnya seperti berjalan, melompat. Lalu ada motorik halus. Motorik halus ini merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan. Contohnya itu seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, atau memasukkan balok sesuai bentuknya. Yang ketiga itu ada pola asuh. Pola asuh adalah cara mendidik anak yang mempengaruhi proses perkembangannya, seperti perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual seorang anak sejak bayi yang mempengaruhi hingga nanti masa dewasanya. Untuk selanjutnya, saya lempar ke Dipo Sebastian. Ya, saya akan melanjutkan ke hasil wawancaranya. Ya, di anak pertama yaitu di bagian normal. Pertama ada yang bernama dengan Nayara Alizasi derajat. Nayara asal Karawang, ia berusia 4 tahun dengan berat badan 17 kg pada usia 8 bulan. Nayara sudah bisa merangkak sampai duduk dan pada usia 1 tahun Nayara sudah bisa berjalan. Bisa slide selanjutnya. Nah, untuk perkembangan motoriknya kita mulai dari motorik halus pada usia 3 tahun. Pada usia 3 tahun, Nayara sudah bisa menggambar lingkaran atau bulat, juga sudah bisa memainkan permainan menjepit menggunakan alat jepitan. Selanjutnya ada di motorik kasar, pada usianya yang ke-4 tahun, Nayara sudah bisa pandai bernyanyi, berbicara, menggoyang sepeda, dan melakukan aktivitas berkaitan dengan menggunakan otot lah. Pada perkembangan yang terjadi selama ini, orang tua hanya mengarahkan dan memfasilitasi, selebihnya anak yang melakukannya sendiri. Saya lanjut ke pemateri selanjutnya, Zulfikri. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih pada materi sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang oleh Arsila Romaisi Farjana Mahendra. Arsila yang biasa dipanggil Cila, asal Karawang. Ia berusia 4 tahun dengan berat badan 13 kilo. 13 kilo ini merupakan berat badan yang kurang dari normalnya anak usia 4 tahun. Pada usia 8 bulan, duduk serta bisa merangkak. Dan merangkak ini dia bisa pada usia 10 bulan. Dan pada usia 1 tahun 1 bulan, Arsila sudah bisa berjalan. Baik, untuk motorik halus pada Arsila pada usia 3 tahun kita bisa menggambar. Dan pada motorik kasar, Arsila pada usia 3 tahun sudah bisa bermain sepeda dan aktivitas lainnya. Yang telah dilalui oleh Arsila, orang tua
menyatakan bahwa selama perkembangan ini selalu ditemani bersama dengan orang tuanya, selalu dampingi. Baik, segitu saja dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada materi selanjutnya Fajri. Baik, saya akan membahas tentang pola asuh orang tua Nayara terhadap anaknya. Orang tua Nayara ini menggunakan pola asuh yang otoriter dengan tujuan agar menjadi anak yang mandiri serta cekatan dalam segala hal. Ini dimaksudkan otoriter ini agar si Nayara ini menjadi tidak ketergantungan terhadap orang lain ya. Dan dia bisa mandiri dengan segala hal apa yang akan dia lakukan ke depannya. Di mana untuk slide selanjutnya? Lalu ada pola asuh orang tua Arsila terhadap anak. Orang tua Arsila ini menggunakan pola asuh demokratis. Demokratis ini berarti dia orang tua dari Arsila ini dia siap untuk menerima apa yang diinginkan oleh anaknya juga. Dengan tujuan agar anaknya menjadi yang baik dan merasa mendapatkan keseimbangan antara orang tua dan anak. Sehingga tidak adanya keterpaksaan penuh dalam menjalani segala hal dan bisa bebas dalam menjalani perkembangannya hingga dewasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kesimpulan dari materi kelompok kami, yaitu perkembangan anak dapat didefinisikan sebagai proses perubahan seiring berjalannya waktu. Karena setiap orang tua di bumi ini pasti tahu betapa pentingnya perkembangan pada anak dan mereka pasti memiliki caranya tersendiri masing-masing untuk mendidik anaknya dengan baik dan benar dan memiliki tujuan yang baik juga untuk anaknya masing-masing. Sekian dari kelompok 3. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.